Pernah kebayang nggak sih gimana data pemilu yang jumlahnya jutaan dan penting banget itu dikelola? Nah, hari ini kita bakal intip gimana konsep Smart ASN itu benar-benar diterapin di Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan bikin salah satu pilar demokrasi kita ini jadi makin modern. Oke, jadi kita akan bedah topiknya dalam 6 bagian. Kita mulai dari misinya KPU yang serba data, terus kita kenalan sama apa itu Smart ASN. Habis itu, kita lihat sistem digital apa aja yang mereka pakai, gimana teknologi ini nguatin nilai-nilai inti, peran AI buat bantu-bantu, dan terakhir kita lihat apa dampaknya buat masa depan layanan publik kita semua. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih medan perangnya. Di KPU, salah dikit aja, wah bisa fatal. Setiap angka, setiap data itu jadi penentu. Jadi akurasi dan kepercayaan publik itu udah kayak fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau data pemilu itu akurat dan bisa dipercaya oleh puluhan bahkan ratusan juta orang? Ini tantangan besar yang coba dijawab KPU lewat modernisasi. Oke, untuk menjawab tantangan segede itu, hadirlah sebuah kerangka kerja baru untuk para aparatur sipil negara kita. Yuk, kita kenalan sama yang namanya Smart ASN. Jadi, apa sih sebenarnya Smart ASN itu? Gampangnya, bayangin seorang PNS yang nggak cuma profesional dan punya integritas tinggi, tapi juga jago dan lincah memanfaatkan perkembangan teknologi. Ini bukan lagi soal bisa ngetik atau bikin slide presentasi ya, tapi soal punya mindset digital di setiap pekerjaannya. Dan disinilah konsep Smart ASN jadi krusial banget buat KPU. Kenapa? Karena ya itu tadi, setiap tugas di sana tanpa terkecuali berhubungan langsung sama data yang super sensitif dan layanan publik yang menuntut tingkat akurasi dan kepercayaan paling tinggi. Nggak ada ruang buat kesalahan. Oke, dari konsep sekarang kita geser ke prakteknya. Gimana sih seorang Smart ASN di KPU itu kerja sehari-hari? Jawabannya ada di alat-alat digital yang jadi andalan mereka. Nah ini dia, 3 senjata digital utamanya KPU. Pertama, ada Sidalih. Ini sistem buat ngelola data pemilih. Tujuannya, biar datanya selalu update, terstruktur, dan gak ada yang ganda. Penting banget kan? Kedua, Silon. Ini buat ngelola pendaftaran calon. Sistem ini mastiin semua proses pencalonan itu sesuai sama aturan mainnya. Dan yang terakhir, Sirekap. Ini alat buat rekapitulasi hasil pemilu yang bikin prosesnya jadi jauh lebih transparan dan bisa kita pantau bareng-bareng. Tapi, jangan salah, penggunaan sistem-sistem tadi itu bukan cuma soal biar kerjaan jadi cepat dan efisien. Lebih dari itu, ini adalah cara KPU buat menanamkan nilai-nilai inti Smart ASN di setiap pekerjaan mereka. Teknologinya jadi cerminan prinsip kerjanya. Coba kita lihat, semua sistem tadi itu ngejalanin 4 prinsip utama ini. Profesionalisme, karena semua kerjaan dari ngelola data sampai bikin laporan jadi lebih terstruktur. Kecakapan digital, jelas ya, karena teknologi dipakai buat ningkatin akurasi, bukan cuma kecepatan. Adaptif, karena KPU harus siap sama teknologi baru. Dan yang paling penting, integritas. Lewat sistem digital, keamanan dan kerahasiaan data pemilu bisa dijaga dengan jauh lebih ketat. Perjalanan teknologinya nggak berhenti di situ loh. Sekarang, KPU juga mulai melirik kecerdasan buatan atau AI. Tapi yang perlu dicatat baik-baik ya, AI di sini perannya sebagai asisten, bukan pengganti. Fungsinya buat nambahin kekuatan, bukan ngambil alih kealihan manusia. Coba deh lihat pembagian tugasnya ini. Keren kan? AI bisa bantu nyusun draft laporan, ngerangkum informasi dari data yang siabrek, dan pastinya mempercepat pemrosesan data. Tapi sentuhan akhirnya yang paling krusial tetap ada di tangan manusia. ASN lah yang melakukan verifikasi final, mastiin akurasinya benar-benar 100%, dan yang paling penting, mereka yang pegang akuntabilitasnya. Ini kolaborasi yang pas banget antara kecepatan mesin dan ketelitian manusia. Lalu, apa artinya semua ini? Apa sih dampak dari ASN yang makin pintar dan didukung teknologi canggih? Jawabannya lebih besar dari sekedar urusan KPU loh. Ini adalah gambaran masa depan pelayanan publik di negara kita. Visi utamanya sebenarnya terangkum sempurna di kalimat ini. ASN di lingkungan KPU diharapkan bisa kerja lebih profesional, lebih adaptif, dan ujung-ujungnya bisa ngasih layanan publik yang lebih baik dan lebih bisa diandalkan. Pada akhirnya, semua teknologi dan sistem ini tujuannya cuma satu, membangun dan menjaga kepercayaan kita semua pada proses pemilu yang cerdas, akurat, dan terpercaya.